Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Polda Kalimantan Tengah memberikan arahan kepada 335 personel yang terlibat pengamanan tempat pemungutan suara yang bertempat di Geraha Bayangkara, Polda Kalteng pada Rabu 7 Februari 2024. Pembekalan kepada personel yang terlibat pengamanan TPS langsung dipimpin oleh Kapolda Kalimantan Tengah dan didampingi oleh Wakapolda Kalteng dan para pejabat utama. Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto mengatakan pembekalan ini salah satu unsur penting yang nantinya 335 personel yang terlibat pengamanan TPS harus menjaga kesehatan, tingkatkan komunikasi dan kolaborasi bersama instansi terkait untuk mengamankan 4 wilayah yakni Polres Barito Utara, Polres Kotim, Polres Katingan, dan Polres Kapuas. Adalah 1.935.116. Saya pesankan juga dengan teman-teman yang dari KPU dan Bawaslu, saya tekankan benar bahwa angka itu adalah angka yang sesungguhnya dan tidak boleh dia tambah, dia kurang, dia perpak, dia apapun nggak boleh, karena mengandung maksud bahwa one man one vote ya, bahwa yang dihitung atau yang sudah ditetapkan sebagai DPT daftar pemilih tetap itu harus kita jaga keabsahannya. Jadi sejumlah DPT yang tadi disebutkan 1.935.116 yang ada di Kalimantan Tengah, kita punya kesempatan untuk mengamankan peristiwa pemilu 2024 dengan damai. Pemirsa, kontestasi pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Potensi adanya kelompok yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya atau golput terus menjadi bayang-bayang yang mengkhawatirkan. Demi meminimalisir golput, anak muda Jakarta yang tergabung dalam Abang None Jakarta Barat menginisiasi gerakan tagar bersuara untuk mengimbau masyarakat. Berikut hasil cuplikan wawancara kami bersama dengan Bang Rafael dan None Naila. Anak muda Jakarta yang tergabung dalam Abang None Jakarta Barat membuat aksi nyata dalam bentuk tagar beri suara. Aksi tersebut merupakan gerakan dari Abang None Jakarta Barat dalam menghimbau masyarakat untuk menggunakan hak suara mereka di hari pemilu yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. Lantas seperti apa keseruan mereka dan mengkampanyekan tagar beri suara? Saat ini telah hadir bersama kami Bang Rafael, Abang Jakarta Barat 2019 dan juga selaku project leader dari Tagar Beri Suara, dan juga ada Non Naila, None Jakarta Barat 2022. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Polri TV. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Non, bagaimana ini bisa terinspirasi untuk membuat atau mengkampanyekan tagar beri suara? Sebelumnya sih kalau misalnya di golput ya, kita alhamdulillah di Indonesia dari tahun 2014 ke tahun 2019 itu udah menurun. Nah, kita pengen membuat gimana sih biar golput itu nggak naik lagi, bahkan makin turun lagi dari 2019. Jadi that's why makanya kita mau adanya si beri suara ini yang menyuarakan untuk ke masyarakat luas untuk menyuarakan untuk anti golput. Gunakan hak suara kalian. Dan juga kita menyelenggarakannya itu di Jalan Tomang Raya di HBKB. Itu jadi kita minta untuk masyarakat buat melakukan petisi berupa tanda tangan. Petisi online, petisi begitu? Offline. Secara luring. Jadi tanda tangan itu menyetujui bahwa mereka itu akan memakai hak suara mereka. Dan juga kebetulan ide awalnya itu adalah dari Ikatan Abang None Jakarta Barat. Jadi kita itu adalah wilayah pertama yang membuat adanya gerakan anti golput ini dari seluruh Abang None Jakarta. Jadi adanya beri suara ini menghimbau seluruh masyarakat juga untuk memberikan hak suara mereka dalam pemilu nanti. Mungkin sedikit menambahkan dari yang disampaikan Bang Rafael, selain dari masyarakat luas, sebenarnya yang paling utama yang kita pingin kejar itu adalah generasi mudanya, sekitar umur 17 sampai 39 tahun, terutama umur 17, yang mana pada saat ini mereka baru pertama kali melakukan pencoblosan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi itu sih yang paling utama bagi kita agar masyarakat dan juga anak muda untuk
dapat memberikan suaranya mereka nanti pada tanggal 14 Februari. Jadi kampanye dari Tagar Bersuara itu adalah untuk menghimbau anak-anak muda khususnya begitu ya untuk menggunakan hak suara mereka. Tapi apa isi konten dari Tagar Bersuara ini? Apakah informasi-informasi mengenai Pilpres 2024 atau bagaimana? Kalau misalkan terkait dengan informasi-informasi paslon sih enggak, cuman kita lebih memberikan himbauan kepada masyarakat secara luas untuk ayo kita harus lebih sering mengetahui atau mencari hal-hal terkait dengan paslon-paslonnya agar nanti pas kita memilih pada tanggal 14 Februari nanti tidak ada penyesalan di kedepan harinya. Seperti itu mungkin. Iya, jadi dan juga karena ini daerah digitalisasi juga, jadi kita di Instagram Abnon Barat juga kita ada beberapa informasi juga terkait kayak data mengenai golongan putih yang pernah terjadi. Jadi saya bilang kita di tahun 2019 itu udah nurun dari tahun 2014, makanya dari data tersebut kita ingin menghimbau masyarakat kembali terutama untuk anak-anak muda untuk menggunakan hak suara mereka. Iya betul, apalagi mereka baru masuki usia 17 tahun dan tadi seperti Non Naila katakan juga ini tahun pertama mereka menggunakan hak suara mereka. Mungkin cenderung kurangnya informasi begitu ya. Lalu bagaimana menurut kalian berdua untuk mempersiapkan diri menuju pemilihan umum 2024 ini khususnya bagi anak-anak muda tersebut? Mungkin kalau misal untuk menghadapi nanti pas tanggal 14 Februari sebelumnya itu lebih baik kita mencari tahu tentang apa sih visi misi dari para paslon. Apa sih yang ingin dicapai pas nanti mereka menjabat menjadi presiden dan wakil presiden. Gimana caranya kita untuk mengetahui itu kan lebih mudah melalui sosial media. Maka dari itu kita lebih banyak mengklik dari sosial media tersebut sih. Oke, Bang Non, jadi Polri ini memiliki cooling system untuk meredam eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat begitu jika terjadi tahun politik 2024. Menurut Anda berdua bagaimana terkait cooling system tersebut? Kalau yang saya ketahui terkait dengan cooling system ini kan paling utama adalah mencegah adanya penyebaran hoax maupun SARA. Hal ini sesuai dengan sebelumnya saya sempat sampaikan bahwa kita harus mencari tahu tentang visi misi dan juga informasi terkait dengan paslon ini melalui sosial media. Banyaknya informasi yang kita ketahui tidak tahu nih dasarnya dari mana. Menurut saya dari adanya cooling system ini dapat memberi satu cara untuk menyaring berita-berita yang sekiranya tidak sesuai dengan faktanya. Seperti itu sih. Atau yang misinformasi? Betul, misinformasi. Dengan adanya cooling system juga lebih komunikatif juga ya dari Polri dan juga ke masyarakat luas. Jadi daripada hoax makin menyebar, lebih baik adanya himbauan sebelumnya biar nggak menyebar luas gitu. Baik, terima kasih Bang Rafael dan Non Naila telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Salam presisi. Kami akan segera kembali usai jeda iklan layanan masyarakat berikut ini.